hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau baik Bapa. Haleluya. Sebab nama-Mu kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, amin. Saya serahkan pada hambanya, Pak Lukas. Ya, oke. Terima kasih Bro Aquila. Terima kasih teman-teman. Jadi saya ulang kembali sedikit. Kemarin kita sudah lihat bahwa kita ini sudah di penghujung zaman. Kita sudah lihat tanda-tandanya, nubuat-nubuat, dan berbagai macam kemarin yang kita sharingkan. Nah, hari ini sebenarnya seringkali orang itu tertarik dengan akhir zaman. Tapi nggak tahu apa sih yang harus dilakukan dalam akhir zaman ini. Nah, saya hari ini ingin sharingkan atau ingin bagikan sedikit bagaimana supaya kita ikut dalam pengangkatan, jangan sampai tertinggal. Dan maaf sebentar, mungkin yang itu saya mute dulu ya, nanti saya aktifkan lagi nggak apa-apa.
Oke, ya saya lanjutkan. Jadi hari ini saya ingin fokus ke bagaimana supaya kita ikut dalam pengangkatan. Nah, untuk itu saya berharap teman-teman aktif, tanya aja yang perlu ditanyakan. Jangan sampai jadi ganjalan karena belum tentu saya buat kayak gini lagi berapa bulan ke depan atau belum tentu dalam 1-2 bulan atau berapa waktu ke depan tiba-tiba Tuhan datang. Ya nggak tahu. Jadi aktif aja tanya supaya kita paling tidak tahu apa yang harus kita lakukan esok hari. Nggak usah lama-lama, esok hari saja apa yang bisa kita lakukan. Oke, saya akan bacakan dulu dari Lukas 17. Lukas 17 mulai ayat yang ke-20. Lukas 17 ayat yang ke-20 atau saya share screen aja ya, biar semuanya bisa ikut baca. Oke, Lukas 17 ayat yang ke-20. Ini perikopnya kedatangan kerajaan Allah. Kita baca, atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana. Lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Jadi sesuatu yang diketahui seluruh bumi ini ya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan. Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Ini yang saya jelaskan kemarin bahwa rapture itu pengangkatan dasarnya seperti ini. Jadi Tuhan pasti angkat dulu sebelum Tuhan berikan bencana atau sebelum Tuhan memberikan cawan murka Allah. Kemudian di ayat 30, demikian halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kemudian kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, di mana Tuhan? Katanya kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Nah, rapture saya yakin pasti terjadi sebelum masa tribulasi atau sebelum masa aniaya besar atau sebelum masa antikris atau sebelum 7 cawan murka Allah ditumpahkan. Nah, dasarnya seperti yang saya katakan kemarin bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi, tidak mungkin ya seperti pada zaman Nuh, walaupun ada cuma Nuh dan keluarganya tetap diselamatkan dulu baru dihukum. Begitu juga Sodom dan Gomora.
Tuhan selamatkan dulu yang benar, yang percaya, yaitu Lot dan anak istrinya, kemudian yang lainnya baru dihukum. Itu berlaku kalau kita baca siklus itu terus berlaku dalam Alkitab. Setiap kali Tuhan ingin menghukum suatu negara atau suatu bangsa, yang benar diselamatkan dulu, kemudian baru dihukum. Begitu juga saya punya patokan rapture seperti ini. Seperti yang dijelaskan dalam Alkitab, semuanya baik, tetapi yang benar diselamatkan, dimasukkan bahtera dulu, barulah semuanya dihancur. Begitu juga rapture akan terjadi sebelum masa tribulasi. Ini yang saya percayai, atau yang saya dapatkan. Kemudian hal yang menarik lagi, di sini dikatakan, orang yang takut kehilangan nyawanya, maka dia, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Memang seperti itu. Jadi sekali lagi, di masa-masa akhir ini jangan takut mati. Karena seringkali orang yang takut mati itu menghalalkan segala cara. Sekalipun dia tahu ini tidak benar. Contohnya misalnya nih, orang yang takut mati, dia akan melakukan sesuatu yang chip RFID bisa dipasang. Karena dia untuk mendapatkan chip, kita tahu nih ada syarat-syaratnya. Nah, karena dia takut, jadi dia mau dipasang chip RFID. Saya yakin sebentar lagi, mungkin saya nggak tahu waktunya, seperti yang saya katakan, karena waktu itu tersembunyi, tapi saya yakin tidak lama lagi chip RFID akan dipasang. Kemudian dikatakan juga, ini yang menarik nih, tadi Tuhan ngomong kuat dengan saya berdoa di sini nggak ada orang kaya, karena saya sebenarnya nggak seneng sih urusan sama orang kaya, dikatain baik-baik, dikira minta uang nanti. Ya ini, barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barang ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Jadi yang menarik, saya tuh pernah tanya ke Tuhan. Tuhan, dalam keadaan pandemi seperti ini, beberapa orang tentu harus bekerja, beberapa orang kaya bahkan sibuk sendiri dengan bisnisnya dan lain-lain. Untuk mereka mengutamakan Tuhan atau melakukan pekerjaan Tuhan tentu sangat sulit karena mereka sendiri berusaha mempertahankan bisnisnya. Lalu apa yang harus dilakukan Tuhan? Sementara kita tahu sebenarnya banyak pekerjaan Tuhan yang terabaikan di masa-masa seperti ini karena semua orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri, sibuk dengan rumahnya sendiri, otomatis rumah Tuhan menjadi reruntuhan. Itu yang dikatakan dalam Alkitab ya. Tapi saya berharap semua yang di sini tahulah. Jadi kemudian Tuhan ngomong, sebenarnya intinya gini saja. Orang kaya itu diberkati pada saat-saat seperti inilah fungsinya. Jadi mereka tidak diuntukkan menyimpan uangnya. Saya seringkali bertemu dengan banyak orang kaya yang punya simpanan miliaran, jutaan, dan mereka sama sekali tidak mau ngutik-ngutik uang itu. Pikir saya buat apa kalau bukan untuk masa ini? Benar juga. Benar kata Tuhan bahwa untuk masa inilah sebenarnya itu berfungsi sebelum tiba-tiba Tuhan datang. Tetapi kalau saya ngomong ke mereka seperti itu, pasti jadinya nggak baik. Tetapi Alkitab mengatakan seperti ini. Jadi jangan kejar uang atau dikatakan barang-barangnya di dalam rumah. Janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Jangan prioritaskan harta saat ini. Kalau saya juga, saya itu bukan orang punya. Bagi saya, ya harta itu hanya sarana untuk saya melakukan pekerjaan Tuhan. Bagi saya seperti itu. Jadi orang sering tanya ke saya beberapa waktu yang lalu ketika pandemi COVID kemarin, kan saya sering ke tempat isolasi. Saya doakan walaupun lewat di dalam mobil, dia di luar, mereka di luar yang isolasi mandiri kan kalau pagi mereka berjemur. Kemudian saya datang, saya mau nggak saya tulis menerima pelayanan doa kesembuhan di poster kecil ya. Kemudian mereka yang mau didoakan, mereka mendekati mobil saya, terus saya doakan dari dalam mobil. Nah, puji Tuhan ternyata Tuhan dengan ajaib sembuhkan. Banyak yang sembuh, saya nggak tahu detailnya siapa saja, tapi banyak yang sembuh. Kemudian beberapa ada yang tanya nomor rekening saya.
Saya bilang sebenarnya saya sudah punya komitmen, saya bukan dukun, saya bukan apa-apa. Kalau sembuhkan berarti Tuhan yang sembuhkan. Seperti waktu itu ada orang yang namanya Muhammad, mau nggak saya doakan, tapi dengan dalam nama Tuhan Yesus. Dia mau, dan puji Tuhan dia sembuh. Saya berdoa, berharap dia mengenal Tuhan dari situ. Nah, saya itu nggak punya nomor rekening, jadi jangan salah. Saya nggak punya nomor rekening pribadi, saya nggak punya rumah, saya nggak punya mobil, jadi nggak ada yang nama saya sama sekali, nggak ada. Bukan saya memberi nama orang lain, nggak. Memang saya nggak tertarik dengan hal itu. Jadi ketika saya punya sesuatu atau apa, ya bagi saya nggak memiliki, saya nggak punya. Harta itu hanya sarana, mobil itu hanya sarana, dan lain-lain. Kemudian yang menarik di sini juga ada dikatakan, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kemudian ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Nah, Tuhan pernah ngomong sama saya. Jadi ketika dalam perjalanan di dalam mobil, Tuhan tiba-tiba ngomong hanya 25%. Saya berpikir hanya 25%. Coba ya, kalau teman-teman sudah pernah membaca Gadis Bodoh dan Gadis Bijaksana, ada 10 gadis bodoh, ada 10 gadis, 5 bijaksana dan 5 bodoh. Ini gambaran orang percaya. Ada 50% orang percaya, atau ada 2 bagian orang percaya, yang satu bagian bodoh, yang satu bagian bijaksana. Nah, yang diangkat, yang dibukakan pintu, yang ikut dengan pesta mempelainya hanya separuhnya. Berarti kalau kita hitung 50%. Ya, jadi orang percaya. Jadi dari 10 gadis yang semuanya menanti-nantikan Tuhan, atau saya beri gambaran ini semua orang percaya, hanya separuh yang diangkat. Jadi kalau Tuhan bilang 25%, berarti ini Tuhan bicara tentang seisi dunia ini. Nah, kalau kita baca dari tadi, ada 2 orang di dalam satu tempat tidur, dan ada 2 orang perempuan yang menghilang atau bekerja, satu diangkat dan satu ditinggal. Ini berarti bicara dengan seisi dunia. Kalau kita kerja kan nggak semua orang Kristen. Jadi ada orang yang mungkin non-Kristen dan lain-lain. Saya pernah menyelidiki, seisi dunia ini berapa sih komunitas orang Kristen? Atau berapa persen? Ternyata orang Kristen di dunia, Kristen ini termasuk agama terbesar, kemudian baru Muslim, kemudian baru yang lain-lainnya lah. Nah, kita itu ada 33,5%. Saya pernah teliti, nanti baca sih, lihat di Google aja, apa populasi orang Kristen di seluruh dunia. Nanti baca tahun berapa itu ada 35%, yang terakhir lah sekitar 33. Jadi sebelumnya hanya 30 berapa, tapi ada lonjakan besar di hari-hari ini. Saya tidak tahu apakah nanti sampai ada lawatan Tuhan jiwa-jiwa di akhir itu bisa mencapai 50% atau tidak, atau bahkan Tuhan mungkin menghitung ternyata akan lebih banyak orang yang tidak diselamatkan, sehingga seperti yang kita sharingkan kemarin, bahwa kalau tidak dipercepat waktunya maka akan banyak orang yang jatuh, ya, sepertiga bintang itu jatuh. Itu di Wahyu 12. Nah, setelah itu baru tanda binatang yang di Wahyu 13 itu. Ya, saya melihat seperti yang saya sharingkan kemarin, banyak sudah bintang yang berjatuhan dengan berbagai alasan. Nah, jadi rapture ini saya bukan hilang 10 orang, bukan hilang 20 orang karena naik pesawatnya hilang, bukan. Tapi hampir seperempat isi dunia. Ya, kalau misalnya nanti sampai Tuhan datang cuman ada populasi orang Kristen hanya 35%, tetap sampai sekarang 33, berapa, itu berarti 15 atau 16, 17, 18% manusia yang terangkat.
ini sesuatu yang menurut saya terjadi luar biasa besar dari seluruh isi dunia ya. Berarti di mana-mana akan ada rapture. Tapi ya itu hanya 18% isi dunia kalau besok terjadi rapture misalnya gitu. Tapi kita nggak tahu ya, mungkin akan ada lawatan Tuhan besar atau tidak, saya juga nggak tahu. Saya berharap masih tetap ada lawatan sehingga bisa seperti yang dikatakan 50%. Ya, ada 50% populasi dunia orang Kristen. Nah, kemudian saya ingin ajarkan teman-teman bagaimana sih kita supaya terangkat. Sebenarnya kita bisa mengambil contoh dari pertama, gadis bodoh dan gadis bijaksana. Kemudian juga tentang hamba yang ditinggal pergi tuannya. Ketika hambanya itu datang, tuannya itu datang, didapati sedang minum-minum, sedang memukuli. Pak, sebentar ya, saya carikan ayatnya. Kemudian begitu juga yang satu lagi, saya ada catat 3 hal. Yang satu dengan hamba yang berkata, aku hamba yang tidak berguna. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Nah, hal yang pertama, kita belajar dari gadis bodoh dan gadis bijaksana. Tentu ini sudah diajarkan oleh banyak orang ya, tentang gadis bodoh dan gadis bijaksana. Ada 10 gadis, 5 gadis bodoh, dan 5 gadis bijaksana. Ke-10-nya gadis ini menanti-nantikan Tuhan. Tetapi yang bodoh karena dia tidak menjaga pelitanya, sehingga dia akhirnya tertinggal, pelitanya padam. Sementara yang gadis bijaksana, dia menjaga pelitanya dan dia akhirnya terangkat. Ini banyak terjemahan, banyak tafsiran, tapi saya yakin pelita ini adalah terang atau perbuatan kita. Jadi apakah kita menjaga hidup kita tetap jadi terang, tetap berguna, atau kita menjadi hamba yang malas, tidak berguna, dan dimasukkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Jadi saat-saat ini yang harus kita lakukan. Makanya di Wahyu 12 yang saya katakan, Wahyu bukan 12, yang di, sebentar, saya cari dulu. Saya bacakan aja, ini menarik sih. Di Wahyu 16 ayat 15 itu yang saya ambil itu, lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Nah, jadi dikatakan di sini, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Nah, jadi orang yang gadis yang pakaian ini berkata tentang perbuatan. Nah, gadis yang bodoh ini dia nggak jaga pelitanya. Jadi pelita pakaian itu bicara tentang perbuatan kita dalam Tuhan. Kalau kita dalam Tuhan nggak jadi terang, kita nggak jaga perbuatan pakaian kita dalam Tuhan, maka ya pasti kita akan tertinggal. Kita akan jadi orang gadis yang bodoh. Nah, hari-hari ini harus kita lakukan seperti yang saya katakan kemarin. Apa sih yang bisa berguna, yang bisa saya lakukan? Tadi mungkin ada beberapa teman kita yang dengar ngomong-ngomong saya dengan teman lain tentang komunitas Kahuripan. Ini kami bergerak untuk berguna bagi orang lain dalam banyak hal. Sebenarnya ini bisa dilakukan di masing-masing kita. Ketika kita punya kasih, punya dasar untuk melihat, orang itu kok kayak gitu ya, bagaimana saya supaya bisa berguna untuk orang itu. Kemarin saya ngomong sama teman saya yang disabilitas netra, saya itu baru hari ini aja berkecimpung dalam disabilitas. Tadinya saya tuh berkecimpung dalam orang-orang yang non-disabilitas atau orang normal. Hampir semua orang yang saya layani di grup belajar firman Tuhan, itu semua orang normal. Dan hampir semua orang yang saya layani di gereja tempat saya ibadah, ini juga orang normal. Tetapi ketika saya melihat teman-teman saya yang disabilitas netra, hati saya tergerak. Bagaimana saya supaya berguna untuk teman-teman saya ini. Nah, sekecil seperti itulah yang bisa kita lakukan. Mungkin skalanya
seperti saya ini skalanya mungkin masih kecil. Ada teman saya yang skalanya besar, punya panti asuhan, yayasan, dan lain-lain. Tapi kita bisa lakukan dari hal-hal kecil. Kita harus berguna ya untuk orang lain. Ini yang penting dalam hidup kita hari-hari ini. Karena kalau kita nggak berguna, kita punya talenta, diberi kepercayaan Tuhan, apapun juga gunakan untuk berguna. Ya, jangan gunakan untuk diri sendiri. Ya seringkali manusia itu berani melakukan banyak hal untuk dirinya sendiri, tapi nggak berani melakukan banyak hal untuk orang lain. Sementara hukum kasih itu bukan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan yang sama dengan itu kasihilah dirimu sendiri gitu, nggak ada ya. Yang ada kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi hukum kasih itu untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Kalau kenapa Tuhan seringkali memberi contoh kita berbuah seperti yang seringkali dikatakan, tidak ada pohon makan buahnya sendiri. Yang menikmati buah itu orang lain. Dalam banyak perumpamaan, Tuhan Yesus selalu katakan kita harus berguna untuk orang lain. Ya, Tuhan Yesus turun ke dunia itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kita semua. Itulah kasih. Jadi kalau kita pasti hanya berguna untuk diri kita sendiri, mungkin kita termasuk gadis yang bodoh, yang nggak mau menjaga pelitanya. Ya, kemudian yang kedua yang saya ingin sharingkan, yang kedua, sebenarnya ini baru saya cari tadi ayatnya belum ketemu, tapi ceritanya seperti ini. Ada seorang tuan yang mempercayakan kepada hambanya orang-orang yang dijaganya. Tetapi ketika hamba-hamba tuannya itu nggak segera datang, kemudian hambanya itu memukuli, melakukan yang tidak baik. Nah, ini bicara tentang apa sih teman? Ini bicara tentang kesetiaan. Ya. Saya yakin, seperti yang saya katakan kemarin, kita itu pasti punya panggilan dan tugas kita masing-masing. Sepertiga bintang yang diseret iblis jatuh, itu akhirnya jatuh karena apa? Dia nggak setia. Kenapa dia bisa diseret iblis? Karena ya nggak setia. Hari-hari ini untuk setia sulit, benar. Banyak hamba Tuhan yang berguguran, banyak pendeta yang sudah nggak mau lagi peduli dengan rohani, karena apa? Untuk makan saja sulit. Nah, saya punya teman banyak pendeta hari-hari ini sudah nggak mau pelayanan lagi karena apa? Dia harus sibuk untuk memberi makan keluarganya. Karena kalau zaman dulu itu pendeta dia dipanggil terus dapat PK, dipanggil dapat PK. Nah, itulah kehidupannya. Ketika sekarang gereja semua tutup, mereka nggak dapat PK, mereka kecewa sama Tuhan. Nah, ini yang terjadi. Tapi juga nggak semua. Saya masih banyak teman-teman saya yang masih semangat melayani. Walaupun mereka harus ada yang jadi gojek, ada yang harus jualan nasi goreng, tapi mereka tetap mau melayani, masih tetap semangat. Dan inilah kesetiaan. Jadi kesetiaan itu diuji bukan ketika semuanya baik, tetapi ketika ada masalah, ketika ada tantangan. Saya ketika mau melayani, seperti yang saya dikatakan teman saya tadi, banyak kata-kata yang tidak baik. Mereka mungkin berpikir saya yang tidak baik dan lain-lain, sehingga bukan berusaha menghalangi, tapi tidak mendukung lah. Jadi apa yang kami lakukan seringkali tidak didukung, ini tantangan. Tapi saya tidak mau menyerah. Bahkan saya akan katakan, sekalipun saya hanya sendiri, saya akan tetap jadi berguna untuk orang lain dengan cara apa yang bisa saya lakukan. Contohnya seperti ini. Walaupun tidak banyak, saya tetap akan lakukan. Paling tidak 1-2 orang yang saya bisa bawa ke Tuhan, yang bisa saya selamat melalui saya kasih tahu harus gini loh, supaya kita terangkat, supaya kita semua tidak tertinggal, supaya kita semua tetap dapat keselamatan. Saya tetap akan lakukan. Walaupun itu hanya tidak skala yang besar, tapi saya yakin semua, bukan hanya saya, banyak orang lain yang sebenarnya semua kita tuh dipakai untuk itu. Jadi saya senang sekali kalau ada orang yang bikin kegerakan seperti ini di mana, di sana, di sini, saya senang.
wah berarti dia dipakai memberkati di sana. Dia dipakai untuk mengajak orang di sana. Begitu juga saya di sini. Kalau kita hanya ingin kita hanya fokus kepada saya harus semuanya dengan mengorbankan orang lain, itu pun nggak baik. Tuhan nggak suka karena akhirnya kemungkinan untuk mencuri kemuliaan Tuhan besar dan akhirnya kemungkinan untuk dituhankan juga besar. Makanya Tuhan ketika orang dipakai Tuhan luar biasa, akhirnya dengan banyak pertimbangan pasti Tuhan panggil duluan. Karena supaya apa? Enggak dituhankan. Apalagi kalau orang ini sudah banyak berguna untuk kerajaan Tuhan. Ya saya percaya ketika Pak Petrus Agung meninggal itu, makanya kenapa tiba-tiba meninggal, ketika kenapa tiba-tiba dipanggil pulang Tuhan. Saya sempat tanya Tuhan. Waktu itu pernah saya tuliskan juga di Facebook. Mungkin teman-teman pernah membaca ketika waktu itu Pak Petrus tiba-tiba meninggal, saya tanya Tuhan, Tuhan, 3 tongkat seminar yang dilakukan Pak Petrus Agung, 3 tongkat belum selesai. MHC belum jadi, dan lain-lain. Tapi Tuhan ngomong, sudah ditetapkan. Akhirnya saya tahu, ya sudahlah. Berarti memang sudah dipanggil pulang Tuhan. Walau saat itu ada doa bareng-bareng tuh di gerejanya Pak Petrus Agung. Tapi orang doa itu nggak salah. Tidak ada doa yang salah. Tapi keputusan tetap di tangan Tuhan. Kan gitu kan. Jadi kalau ada orang bilang doa itu salah, doa ya nggak ada salahnya. Orang doa mau membangkitkan orang mati ya nggak apa-apa. Memang Alkitab bilangnya gitu kok. Apa salah ya enggak. Namanya orang doa kok salah. Tapi keputusan di tangan Tuhan. Ya kita mau doa apa saja, Tuhan, saya doa minta pesawat terbang, apa salah? Ya enggak juga. Tapi mau dikasih apa enggak kan tuh haknya Tuhan. Nah, cuman ya saya tahu ini pertimbangannya kalau Pak Petrus tetap hidup, mungkin dia akan dituhankan, mungkin bisa juga hati Pak Petrus bisa jadi salah, ya, mungkin gitu, saya juga nggak tahu. Jadi Tuhan tuh punya banyak pertimbangan. Nah saya senang sih melayani di area yang tidak terlalu besar, karena di sana saya tahu bahwa saya bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan saya ya orang biasa. Saya dengan teman-teman tuh sama, hanya kita dipakai dengan bagian kita yang berbeda. Saya berguna di dalam bidang ini, teman-teman bisa berguna di dalam bidang lain. Itu yang saya percayai. Nah, kembali ke hal yang kedua, kesetiaan. Ya teman-teman ingat, hari-hari ini kita akan terus dihadapkan dengan pilihan antara diri kita sendiri, atau kita berguna untuk kerajaan Tuhan, atau kita untuk mengasihi sesama, atau untuk kita membawa orang kepada Tuhan, ya, mencari jiwa-jiwa dengan cara kita yang sederhana-sederhana seperti ini sih, menurut saya. Nah, itu hal yang kedua. Yang ketiga ini saya sangat tertarik ini. Saya baru tahu ini. Jadi begini, yang ketiga saya ingin katakan seperti ini. Mungkin teman-teman pernah membaca ya di Alkitab, dikatakan ada 2 orang berdoa. Satu orang Farisi dan satu orang berdosa, atau satu orang pemungut cukai. Orang Farisi itu berdoa dan ngomong, Tuhan, aku memberi persembahan, aku melakukan persepuluhan, aku melakukan yang semua yang baik. Sementara orang berdosa itu dia bahkan tidak berani menatap ke atas. Dikatakan dia menunduk, tidak berani mengangkat kepalanya. Dia memukul dirinya dan berkata, Tuhan, aku ini orang berdosa. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan waktu itu, Tuhan ngomong, orang yang menunduk, yang berdosa ini dibenarkan, dan yang lain tidak. Coba kita baca, saya masih ingat ayatnya. Coba. Nah ini ya saya bacakan di Lukas 18. Coba saya share screen dulu. Ya, oke ya. Nah ini Lukas 18 ayat yang ke-9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok,
bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Ya, jadi ternyata orang yang mengangkat kepalanya, yang merasa benar, yang merasa berjasa, itu akhirnya tidak dibenarkan. Atau akhirnya dia menjadi orang yang salah di hadapan Tuhan. Sementara orang yang berdosa, yang tidak berani menengadahkan kepalanya, dia menjadi orang yang dibenarkan Tuhan. Nah, ada kaitannya dengan hal yang ketiga, yaitu hamba yang ketika dia sudah melakukan segala sesuatu, dia berkata, aku ini hamba yang tidak berguna, yang melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Hal yang ketiga yang untuk kita tetap bisa terangkat, jangan merasa diri berjasa. Ya, kalau kita berjasa dalam apapun juga, jadi seperti yang kita katakan kemarin, harus berguna. Kemudian yang kedua, tetap setia. Yang ketiga, jangan merasa dalam kita berguna dan tetap setia tadi, tetap setia berguna, jangan merasa aku yang berjasa, aku yang tolong kamu. Jangan merasa seperti itu. Jangan mengangkat kepala di hadapan Tuhan. Jadi ada dua, sebenarnya ada ayat-ayat pendukungnya di banyak ayat sih, sebenarnya saya catat juga. Ini ada nih. Ini ya, Ayub 10 ayat 15-16. Kalau aku bersalah, celakalah aku. Dan kalau aku benar, aku tak akan berani mengangkat kepalaku. Karena kenyang dengan penghinaan dan karena melihat sengsaraku. Kemudian Ayub 11 ayat 15. Maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah, dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Ini bicara ketika Ayub berkata tentang Tuhan. Ya, dia tahu, walaupun dia benar, dia tetap bersalah di hadapan Tuhan. Dia tidak bisa mengangkat kepalanya, mengangkat mukanya di hadapan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan yang salah, gampangannya gitu. Begitu juga kita. Ketika kita melakukan sesuatu sebagai hamba, melakukan tugas kita, panggilan kita masing-masing, jangan merasa kita tuh hebat. Jangan mengangkat muka kita di hadapan Tuhan. Lakukan dengan kerendahan hati. Kita tanpa Tuhan nggak mungkin bisa dipakai. Saya tanpa Tuhan nggak mungkin bisa dipakai. Makanya mungkin di teman-teman tahu di gambar profil Facebook saya tuliskan, without God I am nothing. Tanpa Tuhan saya bukan siapa-siapa. Itu yang perlu kita tanamkan. Kalau kita bisa melayani, kita bisa berguna. Sebentar teman-teman, wah. Ke-mute, Putra. Oke, maaf. Saya minum dulu tadi. Ya, jadi hal yang ketiga, ketika kita bisa melayani, kita bisa dipakai Tuhan, itu semua sebenarnya karena anugerah Tuhan. Jangan membanggakan diri. Ya biasa saja. Memang itu anugerah Tuhan untuk kita bisa dipakai. Saya itu seringkali ngomong sama teman-teman saya, pelayanan. Tidak ada orang yang bisa pakai saya selain Tuhan. Kalau saya diberikan kepada siapapun juga, orang itu pasti akan ngomong, bisa apa orang seperti ini? Tapi ketika kita mau dipakai Tuhan, maka Tuhan akan bisa lakukan yang ajaib dalam hidup kita. Semua karena siapa? Karena Tuhan. Bukan karena kita. Tidak mungkin karena kita. Kita ini hanya hamba yang melakukan tugas panggilan kita. 3 hal
Itu yang bisa saya bagikan teman-teman. Jadi yang ingat yang pertama, kita harus berguna. Ya, jangan jadi gadis bodoh. Dan yang kedua, tetap setia. Yang ketiga, dalam kesemuanya itu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Punya kerendahan hati di hadapan manusia. Ya, kita hanya hamba yang tidak berguna, yang melakukan tugas panggilan kita masing-masing. Kalau itu kita lakukan ketika Tuhan tiba-tiba datang, kita pasti terangkat. Saya sangat yakin. Karena itu yang dicari Tuhan. Kira-kira itu teman-teman. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Silakan, mumpung boleh tanya loh. Oh ya, ini terima kasih dari Virus. Perumpamaan penggarap kebun anggur, Matius 21 ayat 33 sampai 41, Pak Lukas ya itu. Ya, perumpamaan tentang orang yang setia. Oke, ada pertanyaan nggak? Silakan. Kalau nggak ada yang tanya, nanti doa tutup loh. Coba tanya apapun yang ingin ditanyakan. Ya, coba. Tadi kan di situ dijelaskan ada 2 orang, lalu satunya diangkat, gitu kan? Iya. Nah, apakah dia secara literalnya seperti itu atau ada makna lain, Pak? Karena kan di ayat yang lain, terutama di Kejadian kan manusia akan kembali menjadi debu dan tanah, Pak. Gini. Jadi seperti yang dikatakan Bro Ergun, kalau kita ini kan kita bicara tentang rapture. Kalau kita bicara tentang manusia yang menjadi debu, itu berarti orang yang meninggal dengan cara normal, ya, atau dia pulang dengan cara normal, bukan rapture. Jadi dia ya meninggal dengan cara normal lah. Mungkin tidak harus dimakamkan, bisa juga mungkin dibakar atau mungkin tenggelam di laut atau apa ya, itu dalam kejadiannya seperti itu. Tapi kalau yang ini kita bicara tentang pengangkatan. Sebenarnya paragraf bukan ayat Alkitab ini akan ada ayat-ayat referensinya di Matius 24, yang sama sih yang dikatakan di situ. Jadi kalau maknanya sih yang saya dapat, kalau 2 orang, satu diangkat atau tinggal, itu hanya separohnya gitu, maksudnya gitu. Ya, dan tempatnya itu ada, kalau di rumah itu berarti dalam keluarga, kalau di apa namanya yang menggiling tadi apa namanya, ya itu berarti dalam kerjaan, dalam tempat kerja gitu Bro Ergun. Maknanya seperti itu sih yang saya dapatkan. Oh, itu artinya ya jika ada 2 orang lalu satu diangkat, itu makna 50% yang akan diangkat. Ya, dari kalau ini seisi dunia, kemudian baru akhirnya dari seisinya itu ada yang bodoh dan bijaksana itu. Berarti kita nantinya, maksudnya aku pemahamannya sih secara tubuh duniawi kita ini diangkat gitu, Pak. Oh betul, kalau rapture benar. Tapi kemudian di hari yang kebangkitan orang hidup pertama, itu akan dikenakanlah baru tubuh baru, dan ya itu ada langit baru, bumi baru, nanti ada tubuh baru juga. Jadi tidak ada orang yang tua, tidak ada orang yang bayi, semua ya rata-rata lah. Pak Lukas. Ya. Pak Lukas, kalau dikatakan orang sedang di ladang, itu dimaksud itu ladangnya apa ya? Kok di ladang janganlah ia kembali. Berarti ladang itu ladang apa ya, Pak? Iya, sebenarnya kalau kita lihat itu kan ngomong tentang sesuatu yang kita tinggalkan, sesuatu yang kita tinggalkan. Makanya di sini kan dikatakan, coba saya baca lagi ya.
barang siapa di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Nah, ini sesuatu yang kita tinggalkan. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Jadi sebenarnya kalau kita baca di terjemahan lain, ini coba seringkali ayat Alkitab itu harus punya referensi dalam terjemahan lain. Ini saya bacakan di berada di atap rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah dia turun untuk mengambilnya. Dan orang yang ada di ladang sama seperti itu, janganlah dia kembali pada apa-apa yang tertinggal. Coba ini saya share screen, coba ikut baca. Coba saya share screen ya. Ini ya. Ini jadi saya tuh kalau baca akan ada banyak terjemahan nih. Terjemahan baru, terjemahan lama, literal, The Message, New King James, sama Amplified. Nah, yang paling mudah itu sebenarnya literal. Literal ini hampir sama dengan bahasa aslinya. Dan dikatakan di sini, dan orang yang ada di ladang sama seperti itu. Janganlah dia kembali pada apa-apa yang tertinggal. Ini don't go back and get your coat. Sama, jadi jangan mengambil yang menurut maksudnya jangan mengejar harta lagi. Maksudnya di sini seperti itu yang saya dapatkan. Iya, ya Pak Lukas. Mungkin ladang juga menggambarkan misalnya pekerjaan, bisa gitu juga kan Pak Lukas. Pekerjaan, mungkin Ini orang yang sebenarnya lagi sedang kerja gitu. Enggak, ini sesuatu yang dia tinggalkan atau sesuatu yang dia simpan. Jadi barang-barang apa ya gitu. Jadi kamu di mana saja, kamu di peranginan, kamu di mana saja, jangan kembali untuk barang-barang itu. Tapi tetaplah kita saat ini nggak waktunya lagi nih kita nyimpen terus, apalagi kita berusaha untuk mempertahankan simpanan. Nggak. Kalau saya sih ya, makanya saya tadi ngomong ini sebenarnya untuk orang kaya sih. Kalau orang yang nggak punya simpanan ya kita mau kembali untuk cari apa? Saya pernah sharingkan, rapture itu Tuhan itu baik. Makanya Tuhan ngomong, kalau hartamu di surga, hatimu di surga. Tapi kalau hartamu di dunia, ya kamu nggak usah ikut terangkat di surga, ya udah di dunia saja. Hatimu di dunia kok. Ya, Tuhan itu baik. Tetapi makanya kalau kita yang nggak punya simpanan, biasanya tuh kita mau mati ya biasa aja. Tapi kalau orang kaya mati, wah takut dia. Loh ini makanya saya berdoa di sini nggak ada orang kaya. Kalau ada orang kaya ya puji Tuhan, saya bersyukur juga. Siapa tahu dengan ini diperingatkan. Ya, karena Tuhan tuh menegur secara khusus kepada orang kaya. Kepada orang-orang kaya, janganlah mengandalkan hartamu, itu macam-macam tuh dia tegur secara khusus dalam beberapa ayat itu tentang khusus untuk menegur orang kaya. Sebenarnya pesaing Tuhan itu kan cuma mamon, cuma harta. Apapun yang kita lakukan itu untuk Tuhan apa untuk uang, sebenarnya cuma itu aja. Entah itu rohani, entah itu sekuler, apa yang kita lakukan itu sebenarnya untuk Tuhan apa untuk uang, sebenarnya gitu. Banyak orang rohani yang mengejar uang, sementara banyak orang sekuler yang mengejar Tuhan. Jangan salah ya. Banyak orang yang sekuler, dia berani korbankan berapapun juga untuk Tuhan. Saya melihat orang seperti itu. Dia kerja keras, dia banting tulang, mungkin buka toko pagi sampai sore, tapi kalau untuk Tuhan dia akan berikan semuanya. Saya ada orang seperti itu. Tapi ada orang yang rohani, dia ketika ada pelayanan di sana, dia tahu nggak ada uangnya, sementara di situ ada uangnya, dia akan tinggalkan yang nggak ada uangnya. Ya itu memang gitu. Dalam rohani atau dalam sekuler, itu cuma pilihannya cuma Tuhan atau uang, cuma gitu dok sebenarnya. Ya itu sih kira-kira. Ada lagi? Ya ini Putra, gini kan kalau di Alkitab dituliskan sebelum rapture, sebelum kita terangkat itu kan ada kebangkitan orang-orang kudus dulu ya. Orang-orang yang mati di dalam Tuhan itu dibangkitkan baru terjadi rapture kan. Itu kebangkitan pertama. Nah, ini sebenarnya ini berarti arahnya ke kitab Wahyu nih. Karena
yang diceritakan berurutan dari sangkakala materai pertama, kemudian sangkakala pertama sampai ke-7, kemudian materai kedua, materai ketiga. Nah, itu yang ceritakan berurutan rapture, kemudian masa antikris, kemudian cawal murka Allah ditumpahkan, kemudian iblis ditangkap, kemudian bangkitan pertama, barulah penghakiman terakhir, kemudian bumi baru, langit baru. Ini arahnya ke kitab Wahyu. Untuk menjawab ini berarti kita harus belajar kitab Wahyu. Nah, kitab Wahyu ini kitab Wahyu, ya. Kitab apa ya? Paulus nulis kitab juga. Wahyu ini coba saya lanjutkan. Kitab Wahyu ini perdebatan dalam masalah rapture. Karena nggak dijelaskan tentang rapture secara detail di kitab Wahyu. Jadi rapture itu dikatakan hanya dalam cuplikan-cuplikan di beberapa kitab, juga Tesalonika, maka kita akan terangkat di awan-awan bersama Tuhan dan macam-macam itu. Tetapi saya tertarik dengan salah satu khotbah Pak Petrus Agung tentang rapture. Jadi rapture itu dia ambil di kitab Wahyu pasal 12. Sementara kalau kita lihat di kebangkitan pertama, coba kita lihat ya Wahyu pasal 12. Nah, jadi saya bacakan di Wahyu 12, apa saya share screen aja? Ya. Saya share screen aja ya. Nah ini, di Wahyu pasal 12. Ini ayat yang ke-13 saja, langsung aja. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan ke atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu, lalu membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Nah, jadi anak laki-laki yang dilahirkan ini, anak-anak yang terangkat atau rapture. Sementara keturunannya yang lain, ini yang tertinggal. Ya, sebenarnya kalau kita baca, ini sebenarnya ada yang menarik. Nih, kalau kita baca nih ayat keempat, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Ya, sebentar lagi, ada lagi. Ini yang saya katakan kemarin ya. Jadi kemarin kan kita nggak baca ayat-ayat. Tapi sebenarnya yang saya katakan ini biasa saja dari Alkitab sih. Nah, di ayat yang kelima, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Ini bicara tentang rapture. Ya. Kemudian barulah naga ini dikalahkan, dan naga ini akhirnya memburu, dikatakan di sini, memerangi keturunannya yang lain. Jadi perempuan ini diartikan tentang gereja, atau sebenarnya seperti apa ya, komunitas Kristen lah. Ya, Kristen ini ada yang melahirkan anak yang kemudian dibawa ke tahta Allah, ayat kelima tadi, atau ada yang akhirnya diperangi, yang tertinggal. Nah, ini jadi dikatakan memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ini bicara tentang orang Kristen juga, tetapi yang tertinggal. Nah, kalau kita ingin lihat kebangkitan pertama, ini aja di, bentar, ada sih. Bentar, ada.
Ini urutan-urutannya. Ya, ini ya, di ayat yang kelima. Jadi setelah cawan murka Allah, maka kemudian ada kerajaan 1000 tahun. Nah, ini dikatakan nih di ayat kelima. Tetapi orang-orang mati yang lain yang tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kita ulang berarti dari ayat yang keempat. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu. Jadi ini orang yang akhirnya dia pada masa antikris tetap berusaha memegang imannya walaupun dipenggal, resikonya ya. Kalau kita tertinggal ya resikonya dipenggal, diapakan lah, disiksa gitu. Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada tahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain yang tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu, inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Habis setelah itu iblis dihukum. Ini penghukuman terakhir. Ini kita kalau membaca ini berarti kita harus lihat kitab Wahyu dari bukan pasal yang pertama sih. Dari sekitar pasal yang 4-5. Itu nanti ada materai pertama, sangkakala pertama, dan seterusnya. Sampai akhirnya langit baru, bumi baru, ini kemudian Yerusalem baru, dan penghakiman terakhir. Nanti ya. Ya kalau kita kupas ini memang agak lama, tapi kalau dari pertanyaannya Bu Lili tadi, yang dikatakan itu kebangkitan pertama. Ya, itu setelah rapture sih, masih lama ya. Kebangkitan pertama itu. Jadi orang-orang yang mati akan hidup. Itu kebangkitan yang pertama. Berarti itu sudah rapture. Sudah rapture. Saya baca, cuma saya lupa ayatnya yang Paulus tulis. Nah, jadi sebelum rapture itu kebangkitan orang-orang kudus dulu. Enggak. Kalau kebangkitan dalam Saya arti lupa. kata orang mati, enggak ada sebelum rapture. Kalau kebangkitan mungkin kebangkitan secara rohani, mungkin yaitu yang dinamakan tuayan atau lawatan jiwa-jiwa Oh, itu. gitu ya. Ya saya masih berharap memang ada kebangkitan rohani, jadi lawatan dan tuayan jiwa-jiwa sebelum rapture. Karena Tuhan terus berkata rumahnya harus penuh. Ya kita inilah bagian pekerja-pekerja Tuhan yang harus membuat isi rumah Tuhan penuh. Mungkin itu kebangkitan secara rohani. Ya mungkin ya itu yang yang dikatakan penuaian jiwa-jiwa ya. Ya, lawatan menyelesaikan amanat agung. Ya, betul. Oh gitu. Kirain saya yang apa? Ya kalau kebangkitan orang hidup, ya. Itu jadi rentetan perjalanan atau kisah di akhir zaman itu diberikan dalam pewahyuan Yohanes itu dalam kitab Wahyu. Gitu. Jadi ada orang yang membuat siklus atau apa namanya masa-masa setelah ini, masa itu diagramnya masa apa itu dia mengambil dari kitab Wahyu. Masa tribulasi, masa apa gitu kan saya pernah kan sharing gambarnya. Nah itu mengambil dari kitab Wahyu. Memang rututannya di kitab Wahyu kan. Begitu. Oke teman-teman, ada lagi? Ayo tanya, mumpung ada kesempatan untuk tanya, apa tidak kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan saat ini, apa yang mendasari seperti ini, kenapa kita ada di zaman ini, dan lain-lain. Saya juga ngerasa sih gini ya, waktu tahun kemarin saya kena tuh ya COVID. Iya. Saya kan ngerasa mau pulang ke rumah Bapak.
waktu itu saya ngomong gini, Tuhan kalau emang saya harus pulang, saya sudah siap, kata saya gitu. Terus Tuhan langsung jawab gitu dalam hati, tidak, aku masih ada tugas buat kamu. Oh gitu. Ya udah terus ya udah saya jadi sembuh gitu ya. Ya mungkin saya emang harus bawa apa? Jadi apa? Membawa orang yang meskipun dia Kristen, tapi kan kehidupannya tuh nggak dekat sama Tuhan gitu ya. Mungkin ini tugas yang Tuhan kasih ke saya, soalnya Tuhan tuh seperti mendekatkan saya dengan orang-orang Kristen yang apa ya, yang masih bayi rohani, malah kadang kedagingannya terlalu kuat gitu dibanding Tuhannya. Iya, betul. Makanya saya tuh sering ngomong sama Tuhan. Ketika saya ditempatkan di sebuah gereja, ketika saya ditempatkan di sebuah pelayanan, yang menurut saya ruwet, banyak orang-orang yang dalam tanda kutip kelihatannya rohani, hanya kelihatannya saja. Tapi hidupnya masih kacau balau. Kemudian saya sering ngomong sama Tuhan, Tuhan aku capek. Saya harus konfrontasi dengan beberapa orang itu capek. Saya tuh nggak mau cari musuh. Buat apa saya cari musuh, males. Lebih baik saya hidup dengan apa yang Tuhan anugerahkan dalam hidup saya. Tapi Tuhan selalu ngomong, kalau kamu saya tempatkan di semua orang yang baik, orang yang sudah benar, kamu tidak berguna. Tuhan selalu ngomong gitu sama saya. Jadi saya selalu ditemukan dengan orang-orang yang ngeselin. Apalagi orang Kristen. Apalagi dia punya titel rohani yang tinggi. Saya itu sering konfrontasi dengan gembala gereja. Sering. Saya dengan gembala saya yang ini aja ribut dulu. Ya seperti yang saya katakan, seringkali saya kalau ngomong sama dia ngomongnya gini, ya kalau Mas Lukas kan memang dikasih anugerah Tuhan. Kalau saya kan dikasih hikmat sama Tuhan untuk ini. Tapi kemudian puji Tuhan, sekarang dia khotbah ngaku sendiri. Ya belum lama nih, dulu saya sering ngejar uang daripada Tuhan. Tapi hal itu bukan proses yang akhirnya dia seperti itu, dengan mudah seperti itu. Banyak pertentangan dengan saya dulu tadi. Karena saya merasa kamu itu hamba Tuhan. Kalau kamu mengutamakan uang, pasti salah. Kamu sudah punya motivasi yang salah dengan Tuhan. Kamu akan tetap hancur pasti. Dan itu membuat konfrontasi saya dengan dia. Saya sering konfrontasi dengan orang-orang seperti itu. Sering. Jadi ini sudah ke beberapa kali sih. Tapi saya berdoa, saya nggak punya motivasi apa-apa selain saya mengasihi dia. Jadi saya kalau ngomong kepada orang, menegur orang, sama sekali nggak ingin menjatuhkan sama sekali. Saya ingin menyelamatkan. Seperti yang saya katakan ke teman saya, kalau saya salah atau teman saya katakan ke saya, kalau saya salah, kamu tahu saya salah, kamu tegur nggak sebagai teman? Pasti saya bilang, ya saya tegur dong. Kan kasihan kalau kamu sahabat saya. Kalau saya biarkan teman saya jegur jurang, saya biarin. Kan nggak mungkin. Nah itulah yang saya lakukan. Saya melakukan itu karena kasih. Bukan karena ingin menjatuhkan atau karena ingin apa, enggak sama sekali. Saya senang kalau orang di atas saya. Saya seringkali menempatkan saya di bawah. Tapi sebagai teman, apalagi sebagai tugas saya dalam Tuhan, saya akan lakukan sekalipun itu beresiko saya dibenci. Saya konfrontasi dengan orang. Iya dibenci. Loh, saya itu kenal salah satu teman saya yang punya panti asuhan. Dia sekarang akrab sama saya, baik. Misalnya nih ada keputusan gereja, lainnya bilang A, terus saya bilang B, dia akan bilang saya B. Dia sekarang akan bilang gitu. Jadi misalnya satu rapat pengurus gereja, semua bilang A, terus saya bilang B, yang teman saya yang panti asuhannya akan bilang, saya ikut Mas Lukas B. Dia akan bilang gitu. Itu awalnya bukan gitu. Awalnya dia membenci saya 6 bulan. Bahkan dia cerita kemana-mana, kok kayak gitu ya, hamba Tuhan kok ngomongnya kayak gitu. Saya gitu. Dia ngomong ke bapaknya, ke ibunya, padahal ini bukan orang muda loh. Dia sudah tua, umurnya sudah 50 lebih. Tapi dia pengelola panti asuhan. Ya sebenarnya ketuanya sih dia. Ya, bilang gitu. Tapi ini konfrontasi yang akhirnya dia membuat dia mengerti, iya, benar juga ya. Akhirnya dia sekarang, ya seperti yang saya katakan tadi. Tapi ini konfrontasi dulu tadi.
Nggak seperti itu. Makanya seringkali mungkin teman-teman saya yang di kelas, saya seringkali omongnya tuh keras. Terutama dengan pendeta, saya omongnya keras. Karena kamu tahu tapi tidak melakukan. Makanya saya omongnya keras. Tapi kalau dengan orang-orang biasa, saya sih biasa-biasa aja. Karena standarnya bukan sampai di situ. Tuhan Yesus ngomong keras dengan siapa? Ahli-ahli Taurat. Dengan imam-imam Farisi. Dengan pelacur, Tuhan Yesus biasa aja. Diselamatkan, diajak kembali ke Tuhan. Diajak kembali ke kebenaran. Tapi dengan orang yang sudah tahu, Tuhan Yesus akan keras. Ini yang menjadi teladan hidup saya. Bukan apa Tuhan Yesus mau menjatuhkan, enggak. Tuhan Yesus itu menyelamatkan. Saya yakin itu. Saya juga nggak ingin konfrontasi. Buat apa saya ribut dengan orang nggak seneng? Kalau saya lebih senang berdamai dengan semua orang. Tapi nggak bisa. Nggak bisa. Saya bisa jadi orang yang tidak menyenangkan hati Tuhan, tapi menyenangkan orang lain. Makanya ada firman Tuhan yang berkata, kalau aku ingin berkenan kepadamu, maka aku bukanlah hamba Kristus. Seringkali memang untuk kita menjadi hamba Tuhan, untuk kita dipakai Tuhan, kita bisa tidak menyenangkan orang lain. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Tapi di antara semua pilihan itu, kita akan memilih apakah kita menyenangkan Tuhan. Ya itu saja sih. Kalau menurut saya, oke. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi enggak? Ini tentang perbuatan sih. Secara spesifik hari ini kita belajar tentang perbuatan. Tapi kalau mau ada yang tanya tentang tanda-tanda zaman atau apa, kalau mungkin yang kemarin belum ditanyakan atau belum saya jelaskan, bisa saya jelaskan hari ini. Tapi kalau yang sudah saya jelaskan kemarin, saya akan sarankan lihat di YouTube saja ya, gitu, supaya lebih jelas. Oke, Oh silakan. iya, ini apa? Gak apa-apa. Silakan. Siapa dulu nih? Silakan Bu. Saya cuma mau kasih tahu di chat ada itu. Maaf saya nggak lihat tadi. Oke, nanti saya Ini bacakan apa? di chat. Kalau nggak salah tuh di Alkitab juga dituliskan gini apa? Ada tanda-tandanya tuh seperti ada kilat menyambar gitu ya. Jadi waktu rapture itu, waktu ada kilat-kilat itu di atas itu, tiap orang waktu diambil gitu ya, diangkat. Iya. Itu tadi kan yang kita bacakan tadi kan. Jadi seperti kilat memancar dari ujung timur. Itu sebenarnya sebuah tragedi atau kejadian yang mengguncang seluruh isi dunia. Jadi rapture itu bukan seperti yang saya katakan tadi. Orang hilang satu kapal, orang hilang satu pesawat, gitu, enggak gitu. Orang terangkat cuma satu orang, satu pesawat. Itu seperti zaman Bahtera itu. Itu seluruh dunia itu mengalami hal sesuatu yang besar, sesuatu yang spektakuler. Seluruh dunia tahu. Artinya seperti itu artinya. Jadi bukan sesuatu yang kok yang hilang cuma RT saya ya gitu ya, enggak. Ya, jadi seluruh dunia ini tahu sesuatu fenomena, wah tiba-tiba banyak orang yang terangkat, hilang. Mungkin ada yang pernah lihat film tentang rapture ya. Itu tiba-tiba bajunya aja yang tertinggal gitu ya. Ya gitu, tapi enggak. Ini mungkin orangnya terangkat dengan bajunya. Saya yakin enggak telanjang sih. Tetap terangkat biasa. Ya, bertemu Tuhan di awan-awan itu tapi terjadi di mana-mana di seluruh dunia. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, tanda langitnya apakah ada sinar yang sangat gemerlap di seluruh dunia atau apa? Ya itu nanti kita lihat saja nanti. Bagaimana, saya juga nggak terlalu jelas sih. Tapi ini intinya kejadian yang spektakuler di seluruh dunia. Intinya gitu. Coba saya bacakan chatnya ya. Pak, orang yang tertinggal, keturunan wanita yang diperangi naga itu, orang yang seperti apa? Bukannya mereka juga punya kesaksian tentang Yesus. Nah, benar. Ini juga seperti yang saya katakan tadi, dia juga orang Kristen. Jadi dia keturunan yang lain dari perempuan. Atau ini terjemahkan gereja, atau saya kalau terjemahkan orang-orang Kristen, komunitas Kristen. Jadi komunitas Kristen ini menghasilkan keturunannya dibawa lari ke tahta Allah yang diselamatkan tadi, tapi ada yang tertinggal yang akan diperangi oleh iblis ini. Sebenarnya memang kriteria untuk rapture ini sangat sulit. Sangat sulit. Untuk berguna saja sulit, apalagi untuk
setia dan kemudian merendahkan diri. Karena manusia itu kecenderungannya ingin dipuji. Ya. Makanya kita tuh biasa saja. Jangan terlalu ingin terlihat hebat banget, enggak lah. Diikuti oleh terlalu banyak orang, biasa aja. Yang kalau kita dipercaya ini, ya lakukan ini. Kemudian kita ada orang yang dipercaya di sana, wah kita bersaing dengan orang sana, enggak. Dia memang dipakai di sana. Kita di sini. Nah, seringkali orang-orang Kristen itu punya kelemahan. Kalau misalnya ada pendeta yang satu khotbahnya hebat, dimusuhi. Itu nggak boleh sebenarnya. Ya kamu dipakai di sini, khotbah di sini, dia pakai di sana, khotbah di sana. Dengan talenta yang berbeda. Gitu aja, nggak usah. Jadi jangan ingin terlihat hebat sendirilah. Seperti yang saya katakan tadi, nggak usah mengangkat muka. Ya biasa saja. Kita kalau menyembah Tuhan ya mengangkat muka di hadapan Tuhan karena menyembah. Tapi kalau mengangkat muka karena sombong di hadapan Tuhan, ya ini yang salah. Ya gitu Sama ya. dengan mencuri kemuliaan Tuhan ya. Iya, betul. Merasa berjasa, merasa berguna. Ya memang kita tuh dipakai Tuhan dengan talenta yang berbeda-beda. Saya seperti ini, mungkin Bu Lili yang lainnya sama sebenarnya. Ya kita lakukan saja tugas panggilan kita masing-masing. Apakah upahnya nanti beda? Kan seperti yang saya katakan kemarin. Ada pendeta yang rumahnya kecil, ada tukang bersih-bersih yang rumahnya besar di surga. Ya. Jadi belum tentu kalau saya nanti rumahnya lebih besar dari Bu Lili, belum tentu juga. Ya kan kita tinggal melakukan panggilannya bagaimana. Nah, upahnya sama kok. Hanya bagian kita yang berbeda. Ya kita melakukannya gimana gitu saja. Oke, ada yang lain? Silahkan. Masih ada waktu 5 jam nih. Silakan Bro Aquila, nggak tanya. Itu Pak Heri kan tadi mau tanya ya, Pak Heri Gunawan tuh. Dia kayaknya mau baca sih tadi. Oh. Ini Rose ini Sis Rose. Sis Rose ya. Coba dong open mic. Kita ini diskusi santai aja. Jangan terlalu itu sih. Saya sih biasa orangnya. Oke, Bu Syokim nggak tanya. Saya urutin ya. Mbak Eva Dewi, Mas Januar. Ini saya nggak tahu nih. Sis Ida, Mbak Sally, Sis Ros. Yang lain, kalau nggak ada kita doa penutup. Atau ada tanya yang lain yang ingin ditanyakan. Salam, Pak Lukas. Iya, gimana? Berarti antikris itu benar-benar ada, Pak ya? Oh, ada toh. Pasti ada. Banyak lagi. Tadi saya lihat TV, Bro Aquila. Afghanistan kan direbut sama Taliban. Nah, tadi saya lihat di TV, saya kasih gambarannya ya. Itu orang Taliban tuh di luar-luar rumah, bawa senjata, bawa tembakan laras panjang itu. Terus ada yang bawa pistol, dipegang-pegang. Dia jalan-jalan ke sana ke sini. Bahkan di atap-atap rumah. Terus di depannya ada 2 orang, mungkin orang Afghanistan asli atau disuruh jongkok. Dihadapkan ke dinding, sementara belakang-belakangnya banyak orang bawa senjata. Sudah pegang-pegang gitu. Ya, apakah ada yang bawa basoka juga loh. Bro Aquila, basoka. Mungkin dia mau dibasoka itu yang di tembok itu. Nah, itu masa antikris itu seperti itu. Orang yang tidak mau menyangkal Tuhan akan disiksa oleh orang-orang antikris yang ada di luar-luar sana. Nah, salah satunya Taliban ini antikris juga. Dia nggak mungkin mengakui Tuhan Yesus kan. Dia nggak percaya Tuhan Yesus, termasuk antikris juga. Nah, coba bayangkan dunia ini dikuasai oleh orang-orang seperti itu. Coba bayangkan. Mengerikan. Jadi masa antikris berkuasa itu masa yang sangat mengerikan sebenarnya. Untuk orang-orang percaya. Yang tertinggal tapi.
Yang nggak tertinggal ya nggak urusan. Ya kita nggak ada di situ. Antikris banyak, Bro Aquila. Ya, orang ateis itu gimana ya? Itu antikris apa enggak? Ya pokoknya orang yang menentang Yesus adalah Tuhan itu namanya antikristus. Berarti nganu ya Pak, waktu surga itu sangat pendek Pak ya. Kita harus nggak berjalan lagi. Kita berarti harus berlari mencari Tuhan. Oh iya benar. Makanya di Alkitab kan dikatakan aku berlari-lari untuk menuju tujuan panggilannya. Ini dia aku berjalan-jalan gitu nggak sih gitu. Memang kita untuk mengejar destiny itu bukan kita santai-santai saat ini, enggak. Coba bayangkan Bro Aquila saat habis ngajar apa nulis, sekarang ganti seperti ini, coba waktunya. Kalau Bro Aquila juga tadi sudah WL di sana, sekarang WL di sini, kan gitu, nggak santai-santai kan. Mungkin kalau Bro Aquila lihat kegiatan saya di rumah, wah macam-macam, bisa tambah itu. Kadang saya istirahat untuk meletakkan tubuh itu juga nggak lama. Kadang gitu juga capek, tapi ya dalam kecapean itu ada sukacita kalau saya. Jadi nggak capek, oh aku rekoso, aku ya, enggak, masuk sukacita saya. Seperti yang dirasakan Bro Aquila tadi, ketika melayani kan seneng kan, ketika dapat sesuatu kan seneng kan rasanya kan, gitu sih. Ya gitu, berlari Bro Aquila. Pokoknya apa yang bisa kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan, walaupun banyak tantangannya, gitu Bro Aquila. Oke, ada lagi. Kasih Pak Lukas. Sama-sama, puji Tuhan. Bu Siokim nggak mau tanya? Atau Sis Ida? Saya bingung, Pak. Gimana? Jangan bingung, biasa aja. Ya, Bu Siokim, sebenarnya ini yang perlu kita kembali saya katakan. Tuhan datang itu seperti pencuri, tiba-tiba. Ya, jadi hari-hari ini kita juga harus siap-siap. Terus siap-siap. Caranya berjaga-jaga. Makanya orang itu seringkali nggak tahu nih, berjaga-jaga itu ngapain? Ya itu tadi. Yang saya katakan 3 hal tadi. Bisa tanya, Pak, berjaga-jaga kalau misalkan cuma hidup ya yang dimaksudkan hidup kudus gitu, kita berusaha untuk hidup kudus, jangan berbuat dosa, terus ya sehari-hari ya tetap berdoa, tetap menyembah, terus kalau untuk pekerjaan Tuhan kalau tidak dilakukan bagaimana Pak ya? Itu bisa, ya saya pikir saya sih nggak sampai rapture lah, saya sudah tua, paling ya juga sudah dipanggil pulang duluan. Itu yang saya bingungkan, cuman saya kan dengan Tuhan tuh sudah terbuka, pokoknya saya sudah terbuka dengan Tuhan. Ya setiap hari saya juga minta ampun terus segala kesalahan saya, segala yang tidak bisa saya lakukan. Terus kalau untuk pekerjaan Tuhan tuh memang saya akui saya sampai lagi nih waktu-waktu yang belakangan pandemi ini kan aku juga konsel online, jadi cuma online gitu kan enggak ada enggak punya tindakan apa yang berarti gitu. Terus aku merasa ini kalau ibadah waktu kemarin aku udah nekat usia lanjut, aku tetap daftar, pokoknya aku paksain kalau enggak masuk aku minta bantuan bisa didaftarkan, bisa agak sulit lah untuk saya sendiri daftar masuk gitu, bisa dapat kursi gitu sulit, terus ya aku datang, terus kan sekarang sudah belum lagi mulai, mungkin bulan-bulan depan. Tapi saya mikir lagi, aku orang tua ya toh, apa lebih baik aku nggak usah daftar aja. Kalau perbuatan saya loh ya,
aku terus tetap di rumah itu bersalah apa enggak ya Pak? Apa aku harus berusaha keras untuk hadir di gereja gitu Pak? Maksudnya di gedung. Ini perbuatan loh Pak. Aku jadinya mau Nah, nggak melanggar pertanyaan ya ya, Pak. ya betul bagus sih. Nah, Pertanyaannya bagus banget. kalau saya online toh, tapi dengan sepenuh hati gitulah. Kalau aku tahu bahwa Tuhan Yesus sudah menebus, memberikan yang terbaik buat kita semua. Dan itu satu-satunya yang saya ingat. Dan tidak akan pernah saya tinggalkan untuk kasihnya. Tapi untuk perbuatan yang harus saya lakukan di dunia ini, saya tidak dapat berbuat banyak. Apakah itu bisa membuat Tuhan menyukakan, membuat Tuhan cukup memandang ke cara saya hidup, atau saya masih tidak berkenan ya Pak? Ya begini. Jadi saya akan ceritakan begini ya. Ada suatu hari, ini ceritanya Pak Petrus dengan Pak Adi Sutanto. Jadi karena saya dulu sering dengerin banyak Pak Petrus, jadi seringkali ini tak buat contoh. Bagus karena suatu hari Pak Petrus sama Pak Adi Sutanto, itu Pak Adi Sutanto Ketua Sinode JKI. Ya, waktu itu Pak Petrus masih kuliah, ya, apa namanya, satu mobil kemudian omong-omongan tentang persembahan, tentang apa. Nah, Pak Petrus kemudian tanya, loh Pak, saya ini kan masih kuliah, saya nggak punya uang untuk persembahan, saya hanya punya uang Rp1.000, masa tak kasih 1.000, buat apa uang 1.000 untuk kerajaan Tuhan? Tapi Pak Adi jawab, jadi JKI, Sinode JKI itu punya majalah Suara Pelayanan namanya. Nah, majalah itu dikirimkan ke gereja-gereja, kemana-mana. Uangmu 1.000 itu bisa buat beli perangko. Seringkali kita itu ke Tuhan sebenarnya ingin memberi yang sangat amat besar, belum tentu. Tidak semua orang dipakai Tuhan seperti itu. Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Tapi gunakanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Tadi yang dikatakan Bu Syogim, saya doa, saya komsel, itu sebenarnya untuk diri sendiri. Tapi ketika Bu Syogim misalnya, ada nih teman saya yang ingin ikut Google Meet, tapi nggak punya kuota gitu misalnya. Saya beliin kuota 10.000, itu bagian dalam pekerjaan Tuhan. Ya seperti itu. Makanya harus berguna untuk orang lain. Kita tidak bisa membenarkan orang yang untuk dirinya sendiri itu saya berdoa siang malam. Tuhan tidak memanggil kita untuk diri kita sendiri. Makanya iya. Kristen itu tidak ada biara Kristen atau itu Kristen nggak ada. Ya karena Tuhan sudah memanggil kita untuk keluar, jadi terang, jadi garam. Harus gitu. Jadi apa misalnya Bu Syogim digerakkan sesuatu yang walaupun yang bisa saya lakukan ini sesuatu yang berharga untuk pekerjaan Tuhan. Walaupun kecil, untuk beli perangkonya dikirim untuk ngirim buku. Saya itu menulis di warta. Mungkin bagi beberapa orang menulis di warta itu apa sih gunanya? Yang baca mungkin juga nggak banyak mungkin gitu. Tapi ketika warta itu diletakkan di mejanya orang, kemudian meja orang melihat dan membaca, diberkati, bukankah itu sesuatu yang berguna bagi kerajaan Tuhan? Oke. Ya, jadi jangan terlalu ingin melakukan sesuatu yang coba ini saya bacakan ya, sedikit saya dapatkan nih. Nasihat supaya berjaga-jaga. Ini kan saya share screen. Hati-hati di Markus 13 ayat yang ke-33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur.
seperti gadis bodoh itu kan, ya kan? Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang. Berjaga-jagalah. Perhatikan, dikatakan di sini, dia meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya. Ya, Iya. berjaga-jaga itu seperti itu ya. Jadi bukan tidur, bukan santai, tapi melakukan tanggung jawab dan tugas kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Iya. Ya, hamba Tuhan itu bukan hanya pendeta, kita semua tuh hamba-hamba Tuhan dengan tugas panggilan kita masing-masing. Iya, Pak. Oke? Oke, terima kasih Pak Lukas. Sama-sama, puji Tuhan. Ada lagi? Kayaknya tadi ada yang mau ngomong. Boleh saya tambahin sedikit Putra buat Oh, Bu boleh. Syukim, buat Boleh. Syukim. Iya. Ya, Selamat oke. kenal dulu ya Bu ya. Salam kenal. Ya kita kan sekarang zamannya udah lain ya Bu ya. Iya. Kita emang Tuhan yang menghendaki, Tuhan yang mengizinkan situasi seperti ini ya. Kita emang nggak bisa gitu, Bu Syukim nggak bisa ke gereja langsung gitu ya. Iya. Sekarang udah dibatasi. Dan sekarang itu emang kegerakannya untuk anak-anak muda gitu Bu. Jadi Iya. kalaupun Bu Syukim hanya bisa online gitu ya, Iya. di rumah. Iya. Kalau Bu Syukim hatinya emang tertuju sama Tuhan, ya, rindu sama Tuhan, haus dan lapar akan firman-Nya gitu ya, ingin dekat sama Tuhan, ingin merasakan hadirat-Nya. Tuhan juga tahu kok, Tuhan akan menghitung gitu ya, maksudnya teh menghargai gitu. Iya. Ya, Bu Syukim ini ingin ibadah gitu ya. Kalau emang sekarang harusnya di rumah ya nggak apa-apa, Tuhan juga ngerti. Dan Tuhan izinkan ini semua terjadi gitu. Dan emang ini menjelang kedatangan Tuhan juga sih. Begitu. Jadi kita nggak usah nggak usah sedih gitu, kita nggak bisa pergi ke gereja gitu ya. Biarpun di rumah, tapi kalau hati kita tertuju sama Tuhan, Tuhan juga tahu, Tuhan pasti dekat sama kita. Tuhan memperhitungkan semuanya. Gitu ya Bu ya. Ya, terima kasih. Jadi Ibu nggak usah sedih ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Lili. Memang ya, keadaan seperti ini, yang penting ya seperti yang saya katakan tadi, kita tetap terus dekat dengan Tuhan, tiap hari berjalan terus dengan Tuhan, dan apa yang kita digerakkan apa sih untuk kita melakukan yang berguna, lakukan gitu saja. Yang sederhananya seperti itu. Tapi kalau misalnya ingin melakukan sesuatu yang lebih banyak lagi ya nggak masalah. Saya tuh sebenarnya apa yang saya lakukan memang harus korban waktu, korban pikiran, korban tenaga, memang itu sih. Seperti saya buat komunitas yang saya buat baru-baru ini untuk disabilitas, ini sebenarnya buat apa sih, capek-capekin aja. Ya saya harus koordinasi, harus ngajak teman saya macam-macam. Sementara saya di dunia ini sudah banyak pelayanan, di guru belajar firman Tuhan, Bu Syokim juga ada, kemudian di gereja saya juga ada, dan di banyak beberapa tempat lagi seperti nulis warta terus macam-macam. Dan sebenarnya semua yang saya lakukan itu sama sekali yang di grup belajar firman Tuhan saya tahu lah. Saya tidak pernah minta apapun untuk mendukung, tolong dukung saya pelayanan, ya nggak ada. Bahkan saya di komunitas yang baru disabilitas ini saya ngomong, kita nggak ada donasi, nggak ada uang, nggak ada apa-apa. Jadi kalau orang mau ikut ya silahkan ikut, donasikan keterampilanmu, donasikan talentamu, jangan uang. Karena saya memang nggak terlalu tertarik sih sama uang. Saya takutnya bisa merusak motivasi atau merusak hal yang baik. Ya, jadi banyak hal sih sebenarnya bisa kita lakukan berguna dalam banyak hal tanpa uang. Bahkan saya katakan seperti itu. Begitu sih. Pak, untuk musik itu kalau tanpa uang Bapak bisa, Pak? Alat-alatnya. Ya, itu tadi teman saya tuh yang WL tuh nggak pakai musik tadi. Tanpa uang ya, bro, aku lah ya.
sebenarnya ya dicari Tuhan kan, alat musik itu bagus kalau memang kita untuk mendukung pujian penyembahan. Tapi kalau alat musiknya hebat, hatinya nggak nyembah Tuhan ya percuma. Tapi kalau walaupun tanpa alat musik, tapi hatinya memuji dan menyembah Tuhan, menurut saya itu tetap bernilai di hadapan Tuhan. Oh, iya. Nggak harus sih. Jadi pujian penyembahan kalau gereja sekarang mungkin ada alat musik itu kan dari sarana pendukung. Makanya saya ngomong harta itu hanya sarana untuk kita melakukan pekerjaan Tuhan. Kalau bagi saya loh ya. Tanpa harta apa tidak bisa? Bisa. Jadi orang seringkali ngomong gini, aku kalau punya uang, aku akan melayani gini. Berarti saya nggak pernah. Jadi saya tuh melayani nggak pernah. Aku kalau punya uang, aku kan nggak. Saya nggak akan dengan apa yang ada itu yang saya lakukan. Sebenarnya mungkin Bu Lili tahu ya. Saya nulis di Facebook di mana-mana itu kan sudah lama. Dan waktu itu mungkin Bu Lili tahu, saya itu tidak menerima apapun dari siapapun. Lama saya tawari berbagai macam, seperti kemudian yang saya katakan, saya ditawari iPhone 7. Waktu itu nilainya saya masih inden kan, dia masih inden, jadi dia telepon saya, Pak, saya ingin beli iPhone 7. Bapak, saya belikan sekalian ya. Ini masih nunggu Pak, tapi harganya 12 juta. Tapi saya tolak waktu itu. Bener. Tapi kemudian ya kalau yang ikuti grup belajar firman Tuhan pasti tahu sih ceritanya. Dan macam-macam. Kemudian akhirnya jadilah pelayanan rumah berkat, jadilah macam-macam lah yang saya lakukan sekarang ini. Tetapi saya lakukan semuanya tanpa uang. Awalnya semua tanpa uang. Jadi tidak ada pelayanan dimulai dari uang dulu, nggak ada. Dari mau dulu. Saya melayani di komunitas ini ya, nggak ada uang aja, nggak tanpa uang. Kegerakannya gimana? Ya bisa. Katanya ada teman kita dari grup belajar firman Tuhan tadi yang ngajari mereka menulis. Nanti mungkin ada yang mengajari mereka tentang kesehatan, merawat gigi, musik, dan lain-lain. Dan tidak ada PK. Semua tanpa uang. Berjalan tanpa uang. Bisa. Jadi banyak orang berpendapat aku mau melayani kalau punya uang, aku akan melayani. Sebenarnya hanya tidak mau aja mulai mengawali tanpa uang. Tapi bisa. Saya sudah buktikan berkali-kali. Jadi karena saya tidak suka main uang, jadi saya melayani dengan apa yang ada. Dan kemudian uang itu menjadi sarana saja. Sarana untuk ini, sarana untuk itu. Tapi semuanya bisa tanpa uang. Nah ini yang seringkali merusak motivasi hati hamba-hamba Tuhan ketika mereka merasa pelayanan itu butuh uang. Ya kemudian pelayanannya jadi di bawahnya uang. Yang pertama uang dulu baru pelayanan. Padahal enggak, pelayanan dulu baru Tuhan berkati kita. Makanya saya sering ngomong sama teman-teman saya yang pendeta. Jadi saya seringnya kumpul-kumpulnya sama teman-teman saya pendeta-pendeta. Walaupun saya bukan pendeta. Seringkali ngomong, Tuhan tuh memberkati kita berdasarkan kegerakan kita. Kalau kita nggak bergerak, jangan berharap berkat. Saya ngomong gitu sama teman-teman, seringkali gitu. Nah, untuk bergerak, banyak orang berpikir uang, nggak usah, jalan saja. Tetap bisa, pasti bisa. Tidak, mungkin tidak. Kita melayani orang gelandangan, orang gila di pinggir jalan. Tanpa uang apa bisa? Bisa. Pakai pakaianmu sendiri dong. Dibagikan. Tuhan tuh ngajari saya gini. Jangan ngajak orang korban. Tapi kamu sendiri yang korban. Nah dari situlah orang jadi ingin korban juga. Itu yang saya alami. Jadi saya nggak ngajak, ayo kita ngumpulin uang untuk pelayanan, enggak. Tapi saya akan apa yang saya punya untuk pelayanan. Dari situlah Tuhan berkati, berkati. Kemudian berjalan lebih gitu aja. Untuk sarana yang lain. Sebenarnya semua tuh awalnya dari situ sih. Semua orang yang diberkati Tuhan, kalau kita runtut-runtut dari awalnya tuh seperti itu. Kita tahu nggak GBI Keluarga Allah? Karena saya sebelum di Semarang tuh saya di Solo. Di GBI Keluarga Allah, Pendeta Obaja Tanto Setiawan itu dia mulai pelayanan bukan dari uang. Cuma dari 5 orang yang kumpul di rumahnya. Tapi jadilah sekarang GBI Keluarga Allah. Nah, yang bahaya,
ketika akhirnya uang menjadi di atas pelayanan, itu bahaya. Makanya Tuhan itu baik. Ketika sesuatu yang suatu hamba Tuhan yang dipakai Tuhan sudah luar biasa, Mas jadi nggak baik, mending dibawa pulang saja. Saya Mas setuju seperti itu. Daripada eman-eman, karena dia sudah banyak berbuat untuk kerajaan Tuhan. Daripada terhilang, karena memang pesaing Tuhan itu uang. Ya gitu. Bisa pelayanan tanpa uang. Main alat musik, gak usah main alat musik aja. Tadi teman saya itu tadi. Dia pujian penyembahan tanpa alat musik. Apakah boleh? Siapa yang ngelarang? Apa harus pakai alat musik? Kan enggak juga. Enggak mungkin. Saya waktu pertama baca Alkitab, apa saya beli Alkitab? Enggak. Saya nemu Alkitab di jalan. Bener itu. Ya, ketika Tuhan tuh nginjili orang dengan berbagai macam cara. Ya, saya pertama kali baca Alkitab, di dalamnya saya buka, ada tulisannya Yesus. Oh, ini bukunya orang Kristen ini. Saya nemu di jalan itu. Alkitab Perjanjian Baru yang kecil itu. Ya, oke. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya tutup ya. Mas Januar nggak tanya. Sis Ros ini ada satu kamarnya yang sedang tidur, jadi nggak bisa on cam, on mic. Oke, kalau nggak ada. Halo Pak Lukas. Ya, gimana? Di chatting tuh mungkin ada belum dijawab satu itu. Oh ya, coba saya baca ya. Oh ya, saya bacakan ya. Kembali berjaga-jaga, Pak. Kalau tadi Pak Lukas jawab berjaga-jaga hal kecil yang berguna untuk orang lain, contohnya belikan kuota. Nah, itu kan untuk gereja. Kalau di luar pelayanan gereja, apakah itu termasuk berjaga-jaga? Misalnya hanya sekedar berbagi masker untuk para pemulung. Ya sama. Jadi sesuatu yang berguna yang kita lakukan untuk orang lain, itulah yang disebut berjaga-jaga. Tapi dasarnya kasih atau sesuatu yang kita lakukan dalam pekerjaan Tuhan. Sebenarnya pekerjaan Tuhan itu bukan dibatasi, dikotai oleh gereja. Makanya saya tuh punya pesan doa di rumah, 3 kali mau diambil alih gereja, saya tidak mau. Karena saya nanti takutnya terkotak lagi. Takutnya orang yang mau datang ke pesan doa di rumah saya, oh ini punya gereja A, dan kita kan gereja B. Takutnya gitu. Jadi pelayanan jangan dikotak oleh gereja. Pelayanan itu bukan hanya di gereja. Ketika kita melakukan sesuatu yang berguna untuk tetangga kita, untuk orang di sekitar kita, untuk orang yang kita lihat tergerak untuk karena kasih. Sebenarnya Tuhan Yesus juga buat gereja. Apa Tuhan Yesus datang, ayo kita buat gereja Yesus Kristus? Enggak kan? Tuhan Yesus itu melayani di luar. Tidak di dalam tembok. Jadi jangan berpikir, kalau saya melayani harus di gereja. Kalau saya persembahan harus di gereja. Ya enggak lah. Makanya saya bukan pendeta. Bahkan saya itu orang yang saya gembalakan di rumah. Itu saya bebaskan di mana. Tadinya kan awalnya pesan doa di tempat saya itu untuk orang-orang yang jompo-jompo, yang nggak punya rumah, yang sakit, yang terlantar, yang nggak dibawa ke gereja. Itu yang saya bawa ke rumah saya. Tadinya gitu. Tapi kemudian karena mau diayomi gereja itu, ya saya bilang kalau mereka mau ingin ke gereja ya terserah, silahkan. Ajak ke gereja, tapi ya orang-orang seperti ini kalian harus layani dengan baik. Tapi kemudian ketika pandemi kemarin, gereja-gereja mulai tutup lagi. Mulai itu mereka nggak diurusi, saya ajak ke rumah saya lagi. Ayo ke rumah lagi. Daripada nggak ada ibadah, 1 minggu, 2 minggu nggak pernah puji-pujian, nggak dengar firman, kan kasihan. Rohaninya bisa mati lama-lama. Ya kalau saya tuh nggak kenal pandemi. Jadi mau corona mau nggak corona ya selama saya nggak dikasih surat sama RW-nya tetap ada terus.
Makanya ketika ada tantangan saya biasa aja hadapi tantangan. Karena saya sudah tahu pasti ada tantangan. Cuman yang seringkali saya sesalkan, tantangan itu dari dalam, dari orang-orang Kristen sendiri. Itu yang saya sesalkan. Kalau tantangan dari luar sih biasa aja. Itu sudah biasa. Jadi ketika saya bikin kegerakan yang bikin tantangan malah orang-orang dalam sendiri, wah, dikira saya mau bersaing buat apa saya bersaing. Buat saya capek-capek buat apa. Saya melayani karena kasih. Karena supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya orang-orang lebih kenal Tuhan. Tapi ya itu, saya tahu tantangan itu tetap ada di mana saja. Nah, sekali lagi saya ingatkan, pelayanan itu bukan dibatasi oleh tembok. Kalau saya dibatasi oleh tembok, nggak ada Google Meet ini, nggak ada grup belajar firman Tuhan, nggak ada komunitas itu, nggak ada lah. Jadi saya cuma pelayanan di gereja, saya cuma jadi pembina youth, saya cuma nulis warta, saya cuma konseling dengan jemaat-jemaat gereja, cuman gitu aja. Tapi karena saya tahu pelayanan itu bukan hanya dibatasi oleh tembok gereja, makanya saya keluar. Jadi kalau kita, jadi jangan berpikir jaga-jaga saya hanya di gereja ya Pak, gitu enggak. Berguna itu bisa di banyak tempat. Begitu ya. Oke, ada lagi? Ada? Masih ada waktu nih, 5 menit. Sekalian sampai jam 23. Kalau nggak ada berarti kita mau doa penutup. Kalau doa penutup mungkin ada yang mau didoakan, nanti biar sekalian. Silakan yang mau didoakan boleh chat atau ngomong. Ini tolong doakan dua anak saya ya, supaya percaya Yesus. Oh iya, iya. Iya. Ada lagi? Silakan yang mau didoakan. Ini tempatnya Bro Heri Gunawan, ini sudah jam berapa Bro Heri? Hampir jam 12 ya? Iya, Pak. Udah mau jam 12. Kalau ada yang mau didoakan dapat jodoh, itu udah dulu saja. Gak usah fokus ke jodoh lah. Nanti kalau memang jodoh dari Tuhan datang sendiri. Ini saatnya bukan cari jodoh sebenarnya. Saatnya kita melakukan sesuatu. Tapi benar, sebenarnya kalau kita berguna, orang yang rohaninya kuat, itu punya daya tarik. Punya daya tarik. Ya, misalnya Bro Aquila atau siapa yang mungkin belum dapat jodoh. Kalau kamu sama Tuhan kuat, kamu tuh punya daya tarik. Sebenarnya gitu. Ya, kecuali kalau saya sudah tua, sudah gak berminat seperti itu. Maksudnya teman-teman saya, misalnya ada yang tapi sekalipun kalian nggak dapat jodoh, malah bisa dapat fokus dengan Tuhan. Karena seperti yang dikatakan dalam Alkitab, orang yang punya istri ingin berusaha menyenangkan istrinya. Orang yang punya suami juga ingin menyenangkan suaminya. Itu biasa, itu yang wajar. Nggak masalah sih. Jadi nggak salah. Jadi orang yang menyenangkan istrinya, suaminya itu nggak salah. Tetapi dikatakan juga kalau orangnya sendiri dengan Tuhan, itu dia akan fokus ke Tuhan. Seperti Paulus yang jadi contoh kan dirinya sendiri, Paulus itu. Oke, nggak ada lagi. Cuman Bu Lili ya. Nggak ada yang sakit, semua sehat ya. Amin. Ya, puji Didoakan Tuhan. sehat selalu. Ya, puji Tuhan. Halo, Iya, saya Pak Lukas karena iya. bulan ini bulan terakhir saya di kantor. Bulan depan sudah tidak kerja. Ya, ya. Terus ingin dapat kerjaan ya, Pak Januar? Ya, gini ya, saya ingin tahu maunya Tuhan tuh bulan depan ini saya harus apa gitu. Oh, berarti mau cari kehendak Tuhan. Ya, saya gini, ya, oke, saya akan cerita sebenarnya
ini buat pelajaran buat kita semua. Ya. Saya itu sering, Tuhan itu baik, punya prinsip itu. Ya, Tuhan itu baik. Jadi yang diutamakan Tuhan itu keselamatan. Yang diutamakan Tuhan itu keselamatan. Sekali lagi, Tuhan akan berkata, lebih baik tanganmu puntung satu, tapi kamu diselamatkan, daripada seluruh tubuhmu dicampakkan ke neraka. Lebih hal yang radikal akan dilakukan Tuhan untuk keselamatan. Nah, kalau misalnya nih, orang yang seringkali lebih dekat dengan Tuhan, mencari Tuhan ketika dia sendiri tidak di zona nyaman. Tapi ketika dia di zona nyaman, saya sering doakan orang supaya jadi PNS, sering. Dan puji Tuhan, jadi PNS. Baik nggak? Baik. Tapi habis jadi PNS lupa sama Tuhan. Sering sekali. Sudah beberapa orang. Terus ada lagi nih, yang di gereja saya. Orang yang keluarganya memang, ya bapaknya meninggal, tinggal ibunya. Anak muda sih, kasihan. Dia kerja sampai kakinya, karena di air, ada kutu air rangen namanya, bahasa Jawanya ya. Wah, dia ngeluh-ngeluh ke saya. Ya sudah, yuk kita doa. Supaya Tuhan ngasih yang terbaik. Dapat kerja. Sekarang sudah di tangan kanan bosnya. Sudah gak kelihatan di gereja. Wah. Dan ibunya mau diusir dari rumah. Aduh. Makanya ya, saya beritahu. Ini kalau saya peringatkan sekarang, pasti saya diejek kok. Kalau nggak dijawab, ibunya kan curhat ke ibu saya. Tapi saya yakin dia pasti jatuh. Pasti, tidak mungkin tidak. Tidak mungkin. Saya tuh pelayanan, seperti yang saya katakan, di Persua Doa saya itu orang-orang jompo, orang-orang terlantar, orang-orang yang sakit. Saya tahu semua bukan tanpa sebab. Nah, hanya seringkali Tuhan tuh tegur langsung, atau Tuhan tegur ketika dia sudah tua, stroke, nggak bisa apa-apa, baru iya Pak, kalau saya nggak gini, saya nggak ingat Tuhan Pak, baru gitu. Saya nggak ngomong Mas Januar meninggalkan Tuhan, tetapi saya akan doakan supaya Mas Januar dapat yang terbaik. Tapi ingat perkataan saya, ya ingat, suatu hari nanti, kalau Mas Januar saya nggak tahu ya, tiba-tiba mungkin ada orang yang nawarin Mas Januar pekerjaan yang hebat, jangan tinggalkan Tuhan. Boleh tinggalkan saya, tapi jangan tinggalkan Tuhan. Paham maksud saya ya? Ya, jangan. Ya, karena kalau tinggalkan Tuhan pasti dibawa ke bawah. Kalau Tuhan masih sayang, tapi kalau nggak sayang ya dibiarin mungkin. Ya gitu. Ini cuma pengalaman sih, bagi pengalaman untuk semua kita. Ya. Hati-hati karena seringkali berkat Tuhan itu membuat kita lupa siapa kita. Ya, seringkali kita bisa mengangkat muka di hadapan Tuhan gara-gara kita diberkati, gara-gara kita dipakai Tuhan dan lain-lain. Oke, ada lagi? Sudah ya? Orangnya yang terus lupa Tuhan itu tidak diingatkan kembali Pak Lukas. Orang itu kalau di atas diingatkan malah diejek malah. Loh kan kita berani Bu, saya tuh pernah sih. Itu pengalaman ya. Dalam saya kebenaran pernah. Apa? Oh iya, betul. Saya pernah memperingatkan orang. Malah dia ngomong gini sama saya. Pak, saya minta nomor rekeningnya. Saya akan transfer Bapak uang. Langsung saya nggak jawab, nggak apa-apa. Ya nggak tak kasih nomor rekening, nggak. Tapi maksudnya dengan cara seperti itulah yang membuat saya jadi, ya gimana ya. Beberapa kali sebenarnya Bu, di Siokim, saya itu memperingatkan orang yang sudah diangkat Tuhan itu beberapa kali. Tapi ya itu, kalau apalagi PNS, orang yang sudah jadi PNS
dia merasa nggak mungkin jatuh soalnya. Jadi ketika dia sudah di zona nyamannya dia sudah keterima PNS, dia akan sangat mudah sekali meninggalkan Tuhan. Tetapi saya melayani pensiunan PNS yang jatuh. Entah jatuh karena hutang, entah jatuh karena sakit. Saya melayani orang-orang seperti itu. Makanya saya seringkali orang-orang yang sekarang jadi PNS, tapi kalau sudah pasti jadi ya gitu-gitu. Saya sering konfrontasi dengan orang karena saya dipakai Tuhan untuk menegur orang. Bukan hanya orang biasa, pendeta juga. Gembala yang punya panti asuhan. Seringkali gitu. Itu karena saya apa? Berani konfrontasi. Tapi berdasarkan pengalaman. Ya, jarang sekali. Mungkin kalau saya bilang persentasenya sulit ya. Karena saya katakan ini benar, hampir tidak ada. Jarang, ya ada sih, ada sih 1-2 orang ada. Tetapi persentasenya sulit, kecuali dia jatuh sendiri lagi loh. Baru dia ingat. Tapi kalau ketika dia di atas diperingatkan, wah, sulitnya bukan main. Tapi nggak apa-apa sih. Kalau saya diperintahkan Tuhan untuk menegur, pasti saya tegur. Pasti, walaupun itu tantangannya, dia mau merendahkan saya, seperti yang tadi saya ceritakan, atau dia mau membenci saya, ya itu biasa. Gitu ya. Ya Pak. Pasti saya tegur kok, Bu Siokim. Jangan khawatir. Kalau saya diperintahkan Tuhan, pasti saya tegur. Oke, sudah ya. Sudah malam nih. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Oke. Oke, saya tutup dengan doa. Mari kita satukan hati kita. Pejamkan mata. Kita mau doa ke Tuhan. Bapak, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa berkumpul bersama dengan kami yang ada Tuhan. Kami bersyukur, kami mengucapkan terima kasih atas firman-firman-Mu Tuhan. Atas apa yang Kau ajarkan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Kau menjadi Bapa yang baik, Bapa yang terus melindungi kami, Bapa yang terus menjagai kami, Bapa yang terus menolong kami, menegur kami, menasihati kami, mendidik kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mungkin akan istirahat, Kau yang jagai kami, Kau yang melindungi kami, Kau yang berikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami bisa bangun dalam keadaan yang baik dan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Lili, Tuhan, yang punya anak-anak yang ingin saat ini belum mengenal Engkau. Kami tahu Tuhan, Kau yang akan jamah anak-anaknya Tuhan. Kau buat hatinya terbuka untuk menerima Engkau, untuk mengenal Engkau Tuhan. Dengan cara-Mu yang ajaib Engkau bekerja Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percayakan anak-anak Bu Lili ini dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja dalam hidupnya. Kami juga berdoa untuk Mas Januar. Kami tahu Tuhan, ini anak-Mu yang Kau kasihi Tuhan. Biarlah Kau pakai sebagai alat kemuliaan-Mu Tuhan. Beri apa yang baik baginya Tuhan. Beri yang mendatangkan kebaikan dalam hidupnya. Pekerjaan yang baik untuk hidupnya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Pak Luka. Ya, terima kasih. Putra, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Lili, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Lukas, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Lukas. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Lukas, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih sama-sama Bro Aquila. Terima kasih. Sama-sama. Nanti jangan kapok ya, kapan-kapan lagi ya Bro Aquila. Oh, dengan senang hati, tenang saja. Saya pasti bantu. Ya, puji Tuhan. Terima kasih ya, oke ya. Ya, Kita live Bro. ya.